Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Remo. Bareng Mimin di sini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian sehat semua. Yang sakit segera diangkat penyakitnya, dimurahkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Lanjut, Mimin kali ini mau mereview film yang berjudul Pinocchio. Pinocchio. My name is Pinocchio. Untuk itu maka siapkan posisi ternyaman buat kalian dan kita mulai. Nice. Awal kisah kita diperlihatkan pada seorang pemahat kayu, pembuat jam dan mainan yang bernama Mastro Geppetto. Pada suatu malam, di tengah kegabutannya, Geppetto membuat sebuah boneka kayu yang mirip dengan seorang anak laki-laki yang sangat dirindukannya. Di sini tidak dijelaskan siapakah anak laki-laki tersebut, apakah cucu atau anak kandungnya, atau mungkin anak tetangga, ya kan? Di sini Geppetto hanya menjelaskan bahwa dia memimpikannya dan berharap mimpinya tersebut dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Maka dia membuat boneka kayu tersebut untuk mewakili perasaannya. Setelah pembuatan boneka kayu selesai, dan boneka kayu ini dinamakan sama Geppetto yaitu Pinocchio. Geppetto menunjukkannya pada Figaro. Figaro di sini adalah teman satu rumah Geppetto, yang mana Geppetto adalah pria parubaya yang hidup sendirian dan ditemani seekor kucing dan seekor ikan kecil. Kucing ini bernama Figaro dan seekor ikan tersebut bernama Cleo. Cerita berlanjut ketika ada seorang yang mengetuk jendelanya yang bernama Signor Rizzi. Pria ini sangat tertarik dengan jam dinding koko yang dimiliki Geppetto, dan ternyata Rizzi ini sudah berkali-kali nego, tapi Geppetto bersikeras tidak menjualnya dengan alasan jam buatannya sangat istimewa baginya karena dibuatnya untuk orang yang dicintainya, yaitu Costanza. Ya, lagi-lagi di sini tidak dijelaskan siapa itu Costanza. Geppetto, I leave a disappointed man. Singkat cerita, masuklah waktu jam untuk tidur. Sembari merapikan meja kerjanya, Geppetto juga mengucapkan selamat malam untuk teman peliharanya, yaitu Cleo. Sebelum Geppetto beranjak tidur, dari luar jendela dia melihat di langit ada sebuah bintang harapan. Karena Geppetto itu sangat lama tidak melihatnya, ia merasa bahwa ia harus membuat permohonan atau doa. Star, lad, star. Don't know what I wished for. Never mind, it's late. Geppetto yang sudah tertidur pulas tidak menyadari adanya cahaya biru dari bintang harapan yang memantul ke sebuah foto dan menuju ke boneka kayu tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba membuat boneka kayu ini bergerak dan hidup layaknya seorang manusia. You can walk. Oh no, you can walk. You can talk. No, you can talk. Kemudian datanglah peri biru yang berbincang pada Pinocchio dan Jiminy. Jiminy di sini digambarkan sebagai seekor jangkrik yang menjadi special guide untuk Pinocchio agar menjadi seperti anak manusia yang sesungguhnya. Kneel, Mr. Cricket. Temporary conscience. Sure. Arise. Let your job restore your pride and... Geppetto yang tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu, mencari sumber suara tersebut dan belum menyadari bahwa boneka kayu yang ia ciptakan menjadi hidup. I sure did. I heard something too. Setelah ia menyadari bahwa permohonan atau doanya terkabulkan, membuat hal itu sangat membahagiakan bagi Geppetto. It's real, boy. Hari-hari berlalu, mereka habiskan waktu sebagai keluarga, dan tiba pada suatu malam, Geppetto merasa bahwa Pinocchio harus bersekolah. Pinocchio, go to school. Keesokan harinya tiba saat Pinocchio akan pergi ke sekolah, dan di sini kita diperlihatkan lagi oleh karakter Sophia, yaitu seekor burung yang bisa bicara. Calm down. I don't like bugs. To meet you, I'm Sophia. Singkat cerita, Jiminy yang kesiangan untuk menemani Pinocchio ke sekolah dan terburu-buru bertemulah dengan Sophia. Dan setelah beberapa percakapan, Jiminy meminta tolong untuk diantarkan ke lokasi sekolah Pinocchio.
Cerita berlanjut pada dua karakter serigala, yang pertama bernama John dan yang kedua Gideon. John dan Gideon yang digambarkan sebagai tokoh jahat ini tertarik pada Pinocchio, yang mana jika dijual akan menghasilkan uang karena akan menarik jika boneka kayu yang bisa hidup sungguhan tampil di sebuah sirkus atau teater. Pinocchio yang masih polos dan dengan jurus tipuan si John pada awalnya berhasil membujuk Pinocchio untuk mengikutinya. Akan tetapi masih dapat digagalkan oleh Jiminy. Berlanjut pada Jiminy yang mengantarkan Pinocchio ke sekolahan dan Pinocchio mengikuti anak-anak yang lain masuk ke dalam gedung. Tiba-tiba gurunya mengusir Pinocchio dengan cara melempar dan berkata, "Guru yang tidak boleh ditiru." Selanjutnya John dan Gideon yang masih gigih dengan niat jahatnya itu berhasil mengurung Jiminy ke dalam sebuah toples selai. Ya, mirip sama toples selai. Sementara John yang membujuk Pinocchio ini berhasil lagi, tapi tidak ada yang bisa diperbuat Jiminy karena masih terperangkap di dalam toples selai. Cerita berpindah pada Gepetto yang cemas karena sudah jam 5 sore, Pinocchio belum pulang sesuai janji mereka sebelumnya. It's 5 o'clock. Scene berpindah lagi ke Stromboli, si pemilik sirkus yang sudah berhasil bertransaksi dengan John. Di sini juga diperlihatkan tokoh anak perempuan dengan kondisi kakinya yang patah yang bernama Sabina. Sabina adalah kru yang menggerakkan boneka tali dari atas dan Sabina adalah karakter yang menyukai tari balet. Singkat cerita, Pinocchio yang dikurung di dalam kandang burung dan dibawa pergi oleh Stromboli. Sementara Gepetto yang mencarinya ke sana kemari dan kondisi Jiminy yang masih terkurung di dalam toples. Ketika kereta Stromboli yang kebetulan lewat melentingkan batu ke toples tersebut, membuat celah dan dimanfaatkan Jiminy untuk meloloskan diri. Jiminy yang berhasil meloloskan diri dan mengetahui Pinocchio ada di kereta tersebut, Jiminy menyusul dan berusaha menyelamatkannya. Ingat pada cerita dongeng Pinocchio, jika ia berbohong, hidungnya memanjang. Ya, di sini saat Jiminy bertanya dan dirasa Pino berbohong, hidungnya semakin panjang. Oops, okay. Pino yang sudah tahu posisi kunci pintu kandang tersebut memanfaatkan hidungnya yang panjang agar Jiminy bisa mengambil kunci tersebut. Impossible. Di sini juga jika Pino berkata jujur dan meminta maaf, hidungnya akan memendek dan kembali seperti semula. Sorry, I didn't listen to you. Setelah berhasil membuka pintunya, hal tersebut dimanfaatkan Pino dan Jiminy untuk kabur. Saat mereka kabur dan tanpa disengaja, tiba-tiba Pino ditangkap oleh kelompok yang menurut saya mereka ini adalah sales dari Pleasure Island atau Pulau Kesenangan, yang tujuannya menangkap anak-anak yang keluar rumah di waktu malam hari dan dibawa ke Pleasure Island, tempat di mana kebebasan dan peraturan tidak berlaku di sana. Sepertinya tempat itu adalah tempat yang diidolakan anak-anak untuk berparti tanpa ada kekangan dari orang tuanya gitu ya. Tempat yang bebas untuk bermain, tempat barbarnya versi anak-anak lah, ya kan. Di sini kita dikenalkan oleh tokoh yang bernama Lemwick dan Coachman. Singkat cerita, tibalah mereka di Pleasure Island. Di sini digambarkan suatu lingkungan yang bebas, minuman alkohol, merusak properti, bermain petasan, memaki, menghina, merusak jam beker, yang mana hal tersebut seperti dalam dunia nyata, yang mana di pagi hari anak-anak harus bangun dan pergi ke sekolah. Dari semua kebebasan itu, tiba-tiba Lemwick berubah menjadi seekor keledai.
Pino yang hampir berubah menjadi keledai juga, datanglah Jiminy yang mengajak kabur dari tempat tersebut. Mereka yang dikejar oleh Coachman dan terjatuh ke laut, dan karena Pino ini terbuat dari kayu, makanya tidak tenggelam ya. Dan akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran Coachman. Cerita berlanjut pada esok harinya, Pino dan Jiminy kembali ke rumah, akan tetapi ayah Pino, Pak Geppetto, tidak ada di rumah. Dan mereka terheran-heran karena jamnya juga pada hilang. Lalu datang Sophia dan berkata, He sailed out to sea. That's right, sailed out to sea. Am I not speaking clearly? singkat cerita, setelah mereka tahu di mana Geppetto, Pino dan Jiminy menyusul ke dermaga. Setelah sampai di dermaga, Jiminy melihat kereta Stromboli datang. Lalu Jiminy memerintahkan Pino untuk sembunyi. Sementara Jiminy pergi ke arah Sophia dan tiba-tiba ya, ternyata itu Sabina yang mengajak Pino bergabung di acara teater boneka tali. Dan Sabina menceritakan bahwa Stromboli ditangkap oleh polisi. Akan tetapi Pino menolak ajakan tersebut karena Pino akan mencari ayahnya. Karena ketulusan hati Pino yang sebelumnya telinganya Pino berubah menjadi telinga keledai dan ekor keledai tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, Sophia, Jiminy dan Pino menuju ke tengah laut untuk mencari ayahnya. Tidak berselang lama mereka bertemu di tengah laut dan tiba-tiba monster laut berwujud kepala paus dan ekornya gurita dengan gigi yang besar dan panjang. Cerita berlanjut pada mereka yang ditelan oleh monstro. Geppetto dan Pino bertemu di dalam perut monstro. Melihat Figaro bersin, Pino memiliki ide dengan membuat api unggun agar asapnya membuat monstro alergi dan bersin. Cara tersebut berhasil dan membuat perahu yang mereka tumpangi keluar dari mulut monstro dengan kondisi terbelah. Masalah belum berakhir karena monstro masih mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran mereka yang hampir saja ditelan lagi oleh monstro, tapi dengan kemampuan kaki Pino yang seperti mesin speedboat 4 silinder dan Pino yang melihat ada celah gua yang bisa menyelamatkan mereka, maka akhirnya setelah mereka lolos dari kejaran monstro, Pino melihat ayahnya yang terbaring tak bergerak, tak bernafas, membuat Pino sedih dan meneteskan air mata. Lalu air mata itu jatuh ke pipi ayahnya dan tiba-tiba Geppetto yang sudah bangun lagi merasa kagum dan bangga pada kesungguhan, kejujuran, tidak egois, serta keberanian yang dimiliki oleh Pino. Akhir cerita, Pino yang terbuat dari boneka kayu dan keajaiban mampu membuktikan bahwa ia adalah anak laki-laki yang nyata seperti anak-anak yang lainnya. Pesan yang bisa diambil dari cerita film ini adalah jangan pernah takut untuk bermimpi dan berdoalah karena keajaiban bisa saja terjadi. Jangan terlena akan kebebasan, tetaplah belajar agar tidak menjadi bodoh dan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Tanamkan dalam hati kejujuran, tidak egois dan berani agar menjadi manusia yang seutuhnya. Berdasarkan data yang saya baca, film remake dari Walt Disney yang dibintangi oleh paman Tom Hanks ini hanya mendapatkan rating 5.1 dari 10 ya. Masih tinggi yang dirilis pada tahun 1940-an. Padahal Pinocchio tahun 2022 ini sudah dikemas lebih modern. Tapi menurut Mimin pribadi film ini lebih memanjakan mata ya, karena kemasan 3 dimensi yang ditampilkan. Ya, walaupun alur cerita monoton seperti yang pertama kali rilis, akan tetapi banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nice. Oke, cukup dulu untuk review film kali ini. Saya Mimin dari Remote Channel, pamit undur diri dan
Bentar. Kayaknya akan nonton ya kan? Sampai lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.